Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai pelajaran hari ini, anda tidak dulu ke kelas. Mulai. Sudah selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin kalian untuk fokus pada pertemuan kita pada hari ini, biar nanti materi kita itu bisa masuk ke otak, bisa masuk ke hati, dan kalian bisa memahami dan bisa berfungsi untuk kehidupan kalian. Oke, saya minta kalian untuk menceritakan mata dulu. Nah, tarik nafas. Kita buang pikiran yang ada di otak kita, segala masalah, segala rohnya kehidupan kita, dan kita isi dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, nah sekarang kita mulai materinya. Sudah tenang? Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum itu saya absen dulu ya. Ahmad Dhani, ini Pak. Oke. Ahmad Syarul, ini Pak. Sandika, Ini Pak. Adri, Ini Pak. Afrian, Ini Pak. Aji. Ini Pak. Oke. Itu semua ya? Ya, saya apa ini? Oke. Masih ingat pertemuan kita minggu lalu kan? Oh ya. Jadi pertemuan kita minggu lalu untuk menganalisis hasil pengukuran dengan alat ukur mekanis. Itu yang pertemuan minggu lalu. Untuk pertemuan hari ini nanti akan beda lagi. Nah, sebelum itu saya sampaikan tujuan untuk belajar pada hari ini. Nanti kita ada semacam kumpul kelompok, ya. Tujuannya untuk melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen utama motor bakar dengan baik dan benar. Melalui diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik mampu menjelaskan. Jadi kalian bisa menjelaskan bagaimana proses kerja motor 2 tak, 4 tak dengan baik dan benar. Dan sini model pembelajaran yang kita gunakan adalah problem based learning, berdiferensiasi dan sosial emosional. Dengan metode yang ada ceramah, kita berdiskusi, terus ada presentasi, tanya jawab dan penugasan. Sebelum kita masuk, ada sedikit pertanyaan untuk kalian. Apakah ada yang tahu apa yang kamu pahami tentang motor bakar? Kata-kata motor bakar, ada yang sudah paham, ada yang sedikit tahu lah. Silakan kanan. Ya, Pak. Oke, jadi silakan. Motor bakar adalah motor yang berfungsi untuk mengubah energi minyak atau panas menjadi energi gerak. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Jani. Sebenarnya tadi malam udah mulai belajar sedikit ya. Ya. Untuk selanjutnya, apa salah satu penyebab komponen motor bakar sehingga terjadi kerusakan? Jadi ada kerusakan pada motor bakar. Penyebabnya apa? Ada yang tahu? Saya Oke, Adil. tidak dilakukan servis atau pemeliharaan secara berkala. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Adil. Jadi mesin apapun, motor apapun, badan kita pun kalau kita gunakan terus tanpa ada servis, ada perbaikan, pasti ada kerusakan. Dan kalau kalian tahu, sebuah kesuksesan seseorang itu tidak bisa didapat dengan cuma-cuma. Tapi semua itu butuhkan usaha, belajar dari sejak bangku sekolah. Dari awal kalian sekolah ini ada usaha untuk belajar, dan itu yang bisa membuat kalian sukses untuk kedepannya. Jadi tetaplah berusaha, tetap berdoa, dan jangan lupa
Oke. Oke, dengarkan ini. Oke, tadi yang sudah disampaikan Edil, bagaimana terjadinya kerusakan ini? Kerusakan seperti ini pada motor itu terjadi bila tidak ada servis atau perbaikan atau perawatan, pasti ada terjadi kerusakan. Salah satunya itu ada asap tebal di knalpot. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ini ingin membentuk kelompok belajar dari kalian. Ini satu kelas saya bagi menjadi 6 kelompok. Ya, silakan tulis sendiri. Jangan jauh-jauh, depan belakang atau sampingnya. Oke, silakan buat kelompok mulai dari sekarang atau untuk kumpul belajar dan presentasi. Oke, silakan buat kelompok. Ya, untuk bentuknya. Kalian diskusikan. Nanti dari setiap kelompok silakan bekerja sesuai dengan karakteristiknya atau gaya belajarnya masing-masing. Dari kelompok 1 audio, yang kelompok 2 visual, 3 estetik, 6 dari 3, 5 visual, dan 6 estetik. Bisa cari materinya di smartphone juga boleh, yang visual, audio, Oke, sambil kumpul dengan belajar dengan kelompoknya, saya sedikit penjelasan tentang komponen utama motor bakar. Yang pertama ada kepala silinder, yang kedua ada blok silinder yang berfungsi untuk dudukan komponen, terus ada camshaft sebagai mekanisme untuk menekan katup, ada crankshaft, ada camshaft, ada crankshaft ya, itu nanti dibedakan. Terus piston bahan utama, ada katup, ada valve filter, terus mekanisme timing dan connecting loop. Dan di sini ada motor yang tadi sudah dijelaskan sama Dani, ya. Yang mengubah dari energi kimia menjadi thermal atau menjadi panas terus menjadi gerak. Itu ada dua motor bertak sama motor 4 tak. Oke, di sini saya ada sedikit video. Perhatikan sebentar saya memperhatikan.
buang asam pipis, ada embun, ada tetesan air. Nah itu terjadi di pagi hari. Nah itu yang kondisi normal. Oke, dari penjelasan tadi bisa menjadi bekal kalian untuk berdiskusi. Ya, silakan persiapkan peralatan yang akan digunakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Nah, ini ada peralatan langsung yang dari audio bisa menggunakan smartphone-nya, yang visual bisa menggunakan buku. Ini saya sudah sediakan buku, sekarang digunakan baca. Mau juga. Oke. Mereka ambil data, terus diskusikan. Nanti kalau sudah satu kelompok silakan untuk presentasi. Dari pengamatan kalian silakan tuliskan hasilnya. Hasil dari pengamatan dari engineer langsung dari buku yang dari HP smartphone-nya silakan tuliskan. Terus alat-alatnya silakan kembalikan bukunya. Kembalikan dulu. Terus siapkan diri untuk presentasi. Nanti presentasi yang kelompok ya. Hasil dari rembukan kalian diskusi yang tadi silakan dipresentasikan untuk maju ke depan. Dari masing-masing kelompoknya ada kelompok yang siap untuk maju ke depan? Saya. Oke, kelompoknya silakan. Beri semangat. Untuk kelompok lain silakan persiapkan hasil diskusinya untuk presentasi ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama Edi Panasukiro, Aida Saputra, Andrea Sardan, dan Iqbal. Jelaskan penyebab dari timbulnya asap putih tebal pada kendaraan. Ring piston atau rusak. Silinder blok terjadi luka baret. Sil katup sudah keras atau sobek. Jelaskan komponen yang terjadi kerusakan dan solusi pemecah masalah tersebut. Komponen yang terjadi kerusakan: blok silinder, piston, ring piston. Solusi pemecah masalah: periksa ring piston. Apabila tidak memenuhi standar, maka lakukan penggantian. Lakukan pemeriksaan terhadap blok silinder dari tulisan dan luka akibat ring piston yang rusak. Jadi sil katup dengan baru. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya. Oke, silakan. Apa salah satu penyebab timbulnya asap putih pada kendaraan? Oke, dipikirkan dulu dengan cara apa penyebab asap putih pada kendaraan. Salah satu penyebab dari timbulnya asap putih yaitu silinder blok terjadi luka atau baret. Oke, bisa diterima jawabannya? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari satu kelompok yang sudah presentasi. Ada lagi yang menyusul presentasi dari kelompoknya Mas Aidil. Ya. Oke, dari kelompok pojok belakang, silakan untuk menunjukkan presentasi.
Bapak kami terdiri atas Ahmad dari Saifuddin, 2 Adri Fadilsa, 3 Tio Agas Imrawan, 4 Aryan Budi Samudra. 1. Jelaskan penyebab dari timbulnya asap putih tebal pada kendaraan. Penyebab dari timbulnya asap putih tebal pada kendaraan diantaranya ringskon arus atau rusak, silinder rusak seperti luka atau baret, seal katup sudah keras atau sobek. 2. Jelaskan komponen yang terjadi kerusakan dan solusi pembenahan masalah tersebut. Komponen yang terjadi kerusakan: blok silinder, piston, ring piston. Solusi pembenahan masalah diantaranya periksa ring piston apabila tidak memenuhi standar maka lakukan pembersihan. Lakukan pemeriksaan pada blok silinder dari goresan dan buka akibat ring piston yang rusak. Dan ini seal katup dengan yang baru. Identifikasi komponen utama motor bakar. Kesimpulan, hasil identifikasi komponen: tidak terjadi kerusakan kepala silinder, masih kondisi standar. Terjadi kerusakan pada dinding silinder, blok silinder mengalami baret akibat gesekan ring piston. Terjadi kerusakan pada piston dan ring piston mengalami baret, sedangkan ring piston sudah longgar sehingga menyebabkan oli masuk ke ruang bakar. Kemudian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang bertanya, silakan. Mas, apa salah satu penyebab timbulnya asap putih pada kendaraan? Silakan. Diskusi dulu. Apa penyebab asap putih kendaraan? Salah satu penyebab dari timbulnya asap putih yaitu silinder blok terjadi luka atau baret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi sudah kita lalui dan saya mohon untuk hasil diskusinya, hasil pekerjaannya tadi untuk ketua kelompoknya silakan kumpulkan ke depan. Nah, untuk anggotanya silakan posisi tempat duduknya kembalikan ke posisi semula. Posisi awal. Terima kasih. Nah, ini ada video nanti bisa dijadikan evaluasi atas pemecahan masalah yang telah kalian diskusikan pada hari ini. Nah, dari sini akibat oli mesin pada blok silinder itu yang bercampur dengan bahan bakar. Nah, kerusakan yang terjadi di sini biasanya ada baret di bagian silinder karena bergesekan dengan ring piston. Nah, kalau tidak itu terjadi kebocoran pada seal klep. Jadi oli itu keluar
di knalpot. Jadi menghasilkan asap putih tadi. Solusinya apa? Jadi harus diperhatikan seperti katanya Adil tadi, harus dirawat, diservis, terus dilakukan perbaikan. Oke, tadi saya sudah kirimkan soal formatif ke WA grup kalian. Silakan buka. Itu ada link, silakan kalian buka untuk mengerjakan soal formatifnya. Oke, sudah dikerjakan? Selesai? Oke, siap. Silakan nanti itu dikumpulkan ya, disubmit, terus nanti jawaban akan masuk ke saya. Pada kegiatan dari ini, ya dari kesimpulan yang kita dapatkan, mungkin ada yang berani menyampaikan atau menyimpulkan materi yang sudah kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Ada? Oke, Adri silakan. Penyebab permasalahan timbulnya asap putih atau resistor haus atau rusak. 2. Sehingga belum terjadi luka atau berek. 3. Sel kartu sudah keras atau sobek. Solusi pemecahan masalah: 1. Periksa ring pistol, apabila tidak memenuhi standar maka lakukan penggantian. 2. Lakukan pemeriksaan pada blok silinder dan belasan dan buka akibat ring pistol yang rusak. 3. Ganti sel kartu dengan yang baru. Oke, benar. Jadi kesimpulan pada hari ini itu yang disampaikan itu benar. Jadi kita harus mengecek inti dari kegiatan pada hari ini itu satu yang disampaikan tadi tentang perawatan. Kalau kita rawat, pasti setiap kerusakan sedikit kita bisa tahu. Jadi kerusakan-kerusakan itu bisa diminimalisir. Oke. Dari yang saya amati tiap kelompok tadi, saya akan memberikan penghargaan bagi kelompok yang memberikan penampilan yang terbaik. Ya, dari 6 kelompok tadi, saya tetapkan kelompok pojok belakang sebagai pemenangnya. Kelompok 6, menang. Oke, terima kasih atas perhatiannya pada hari ini. Dan semoga kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat atas materi pada hari ini. Sebelum kita nanti berlanjut ke mata pelajaran selanjutnya, sebelum saya juga keluar, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan memasuki sudah menerapkan pemeriksaan dengan alat yang sesuai. Oke, terima kasih pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.